Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahyuni. Saya dari Prodi Administrasi Publik Universitas Hang Tuah Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana pengimplementasian Smart City di Kota Tangerang. Smart City atau dikenal dengan kota pintar di Indonesia sendiri saling berlomba-lomba untuk menerapkannya, yaitu perubahan dalam kehidupan teknologi informasi dan komunikasi melalui internet, online, dan digital. Penerapan Smart City tidak terjadi secara langsung, yaitu dengan menerapkan e-government, e-budgeting, e-planning yang telah terintegrasi dan terdapat program dalam pelaksanaannya, seperti perencanaan kota, pengelolaan lingkungan, dan lain sebagainya. Implementasi kebijakan Smart City dalam mewujudkan kualitas pelayanan publik di Kota Tangerang kini menjadi impian banyak kota-kota besar di Indonesia. Kota Tangerang merupakan salah satu kota yang tengah menerapkan konsep Smart City untuk menyelesaikan permasalahan kota serta meningkatkan tata kelola kota. Pemerintahan Kota Tangerang yang saat ini dipimpin oleh Arif Rahmandiono Witmansyah dan Syahrudin sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang yang memiliki misi yaitu terwujudnya Kota Tangerang yang maju, mandiri, dinamis, dan sejahtera dengan masyarakat yang berakhlakul karimah. Sebagai visi pemerintahannya ini, pemerintah ingin menjadikan Kota Tangerang sebagai Smart City atau kota pintar yang direalisasikan dengan dituangkannya dalam sebuah konsep Tangerang Life yang merupakan kepanjangan dari L yaitu livable atau layak huni, I yaitu investable atau layak investasi, V yaitu visitable atau layak dikunjungi, dan E adalah e-city atau kota digital. Melalui Tangerang Life, pemerintah Kota Tangerang kembangkan program-program dalam indikator-indikator, yaitu ada Smart Environment, Smart Government, Smart Economy, Smart People, Smart Living, dan Smart Mobility. Gambar skema tersebut menunjukkan bahwa dengan mengadopsi sebuah konsep Smart City, Kota Tangerang yang menuangkannya dalam konsep Tangerang Life, di mana terdapat 6 indikator yang diambil dari indikator-indikator Smart City seperti Smart Environment, Smart Government, Smart Living, Smart Mobility, Smart People, dan Smart Economy. Yang kemudian indikator-indikator tersebut memiliki beberapa program yang terdapat pada gambar. Untuk manfaatnya yaitu Tangerang Life merupakan aplikasi berbasis Android yang menyajikan berbagai macam layanan yang ada di Kota Tangerang. Aplikasi Tangerang Life ini memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, dan mendapatkan berbagai layanan publik. Kelebihannya adalah konsep Life Kota Tangerang adalah sebuah impian bagi hampir semua masyarakat Kota Tangerang. Dengan aplikasi Tangerang Life, berbagai macam data dan informasi yang berada di setiap sudut kota dapat dikumpulkan melalui sensor yang terpasang di setiap sudut kota dan dianalisis dengan aplikasi cerdas. Sedangkan untuk kelemahannya adalah terdapat beberapa kelemahan dalam implementasi aplikasi Tangerang ini, seperti sosialisasi program dan sumber daya yang dikerahkan belum maksimal. Berdasarkan data yang diperoleh mengenai implementasi kebijakan Smart City di Kota Tangerang, jika dikaitkan dengan sebuah teori dari Edward, terdapat beberapa variabel yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama ada komunikasi, kedua ada sumber daya, ketiga ada disposisi, dan keempat ada struktur birokrasi. Komunikasi yang dilakukan telah berjalan efektif, di mana proses komunikasi dan publikasi yang dilakukan oleh Humas dan Dinas Kominfo Pemerintahan Kota Tangerang dinilai sangat rapi dan terorganisir. Hal ini dapat dilihat dari pembagian media publikasi yang dikelola oleh masing-masing departemen, sehingga proses publikasi dapat terfokus pada bidang masing-masing dan penyebaran program dapat lebih luas. Tetapi dalam implementasi aplikasi Tangerang Life dinilai tidak efektif. Itu ditandai dengan jumlah pengguna yang masih jauh dari sasaran. Hal ini dikarenakan masyarakat yang tidak tertarik untuk menggunakan aplikasi tersebut. Untuk sumber daya,
kesiapan sumber daya manusia atau SDM masih kurang. Pada pelaksanaan implementasi e-government di Kota Tangerang menuju Smart City perlu adanya peran penting sebuah teknologi. Dalam hal ini tentu harus ada sumber daya manusia yang mampu mengoperasionalkan serta mengerti tentang penggunaan dan pengelolaan dalam teknologi. Disposisi tindak lanjut penyelesaian aplikasi Tangerang Live yang menjadi fungsi kontrol pemerintahan yang masih kurang optimal, seperti kurangnya inisiatif Pemda untuk mengelola pelayanan publik berbasis e-government, sehingga dalam hal ini Pemda kurang memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelenggarakan pemerintahannya, dan juga kurang optimalnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah Kota Tangerang tentang aplikasi Tangerang Live, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui informasi tentang adanya aplikasi tersebut dan apa itu aplikasi Tangerang Live. Yang terakhir ada struktur birokrasi. Struktur birokrasi mempunyai peranan yang penting dalam keberhasilan standar operating procedure atau SOP yang dirumuskan secara jelas mengatur tata aliran pekerjaan implementasi kebijakan Smart City di Kota Tangerang. Sedangkan dalam hal ini belum adanya standar operating procedure atau SOP dalam menangani laporan dan keluhan melalui aplikasi Tangerang Live. Pada pelaksanaan implementasi e-government di Kota Tangerang menuju Smart City, aplikasi Tangerang Live yang berhubungan dengan Tangerang Live Room adalah aplikasi yang digunakan oleh masyarakat untuk melakukan pelaporan, keluhan dan saran, serta bagaimana pelaporan aplikasi bisa menyelesaikan masalah dan seberapa cepat petugas bisa langsung datang ke tempat kejadian perkara setelah seseorang melaporkan ada kondisi darurat di kota. Dalam hal ini tentu diperlukannya standar operating procedure atau SOP dalam melaksanakan konsep Smart City dengan menggunakan teknologi. Jadi kesimpulannya adalah implementasi Smart City di Kota Tangerang melalui konsep aplikasi Tangerang Live belum berjalan dengan optimal karena masih terdapat beberapa kekurangan di dalamnya. Sekian presentasi dari saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.